Kejaksaan Agung menyita 2 mobil mewah milik tersangka kasus korupsi Harvey Weinstein senilai 26 miliar rupiah. Serangan Zionis Israel di Gaza menewaskan 7 relawan World Central Kitchen. Selamat malam pemirsa, sebuah kapal pengangkut BBM terbakar di kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Bersama saya Lina Iyasya, inilah iNews Malam selengkapnya. Kapal Pelabuhan KBN. Asapnya. Meledak gede barusan suaranya juga ledakannya. Api dan asap tebal muncul dari sebuah kapal pengangkut BBM Kusuba II di Pelabuhan KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Ledakan juga sempat terjadi diduga akibat korsleting listrik saat kapal tengah mengisi BBM. Ledakan bahkan terdengar 2 hingga 3 kali hingga radius 200 meter. Api baru berhasil dipadamkan pada Selasa siang dengan 9 mobil dan 45 personil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun area kapal yang terbakar mencapai 63 kali 20 meter persegi. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Pemirsa, 7 unit kios di Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah. Sementara itu, sebuah pabrik olahan pakan ternak di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Beginilah rekaman video amatir detik-detik kebakaran kios dan loket taksi di Jalan Raja Inal Siregar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Para pedagang rumah makan dan pemilik loket taksi berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Bangunan kios yang terbuat dari papan dengan cepat menyambar ke kios lainnya. Tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membakar 7 kios di lokasi tersebut hingga rata dengan tanah. Sementara itu, asap tebal membumbung tinggi saat sebuah pabrik olahan pakan ternak milik PT Pokpan yang terletak di kawasan industri Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 14 orang karyawan harus dilarikan ke Rumah Sakit Tajudin, Makassar, lantaran mengalami luka bakar serius saat hendak menyelamatkan diri. Ada ledakan yang berupa debu. Kemudian setelah kita lakukan kegiatan olah TKP, ternyata tadi ada korban, 1 orang meninggal dunia, 2 memakai janin, kemudian ada 14 orang yang luka-luka. Sementara 1 orang karyawan lainnya meninggal dunia lantaran terjebak di dalam lokasi kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Dugaan pencabulan ini menjadi ramai lantaran ibu kandung korban memviralkan kasus yang dialami buah hatinya tersebut di media sosial. SN, petugas honorer Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Jakarta Timur yang tega mencabuli anak kandungnya, telah diamankan pihak kepolisian Polda Metro Jaya di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa siang. Saat ini tersangka masih diperiksa secara intensif untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pencabulan itu. Setelah diamankan oleh penyidik, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Saat ini tersangka sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Diketahui sebelumnya PA, ibu kandung korban, menceritakan dugaan pencabulan yang dialami anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun di media sosial. Dalam unggahan itu ia menjelaskan peristiwa ini terjadi pada saat buah hatinya menginap di rumah ayahnya di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Muiz di wilayah Pakubuwono, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, pemirsa, penyidik menyita 2 mobil milik Harvey serta dokumen. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Muiz di wilayah Pakubuwono, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita 2 mobil mewah milik Harvey. Selain menyita 2 mobil, pihak Kejagung juga menyita sejumlah dokumen serta alat elektronik di kediaman Harvey. Tim penyidik Kejaksaan Agung ya, kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil, ya, merek Rolls Royce sama Mini Cooper. Ya. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat, termasuk dokumen barang bukti elektronik, SSDP, komputer dan sebagainya, dan barang-barang berharga yang tidak bisa kita sebutkan pada hari ini karena masih dalam verifikasi teman-teman penyidik. Hingga kini Kejaksaan Agung sudah memeriksa sebanyak 172 saksi dan menetapkan 16 tersangka. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015 hingga 2022. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang. iNews Malam segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Malam. Ahli tata negara dari paslon Ganjar Mahfud yakni Charles Simabura menyoroti berbagai kejanggalan yang dilakukan oleh KPU. Salah satunya KPU harusnya tidak menerima berkas pendaftaran Prabowo Gibran pada 25 Oktober 2023 lalu karena saat itu masih berlaku peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya, erga omnes. Kita yang studi hukum tata negara paham betul ya, ada 2 pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim, Van Hollenhoven juga mengatakan, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksananya. Disitulah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut. Pertanyaan dari Bawaslu, apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU? Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang, bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang, tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Saya simulasikan, kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun, lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur. Surat izin, pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Undang-undang mengatakan, warga negara Indonesia, apa bukti administratifnya? KTP, itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu, kenapa kalau tidak ada itu maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan disinilah kehilapan PKPU 23/2023 yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat tapi usianya belum 40 tahun, yaitu saudara Gibran. 9 Oktober untuk berita acara, pengundangan PKPU 19, lalu 3 November itu PKPU 23/2023. Artinya ada rentang waktu dari 9 Oktober sampai 2023, 25 Oktober penerimaan pencalonan Prabowo Gibran, artinya belum PKPU itu diubah. Jadi clear di situ.
Kenapa berita acara itu kemudian dianggap sebagai suatu kesalahan oleh DKPP? Karena sejatinya berita acara itu kan memuat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai peristiwa hukum, baik waktu dan tempat peristiwa itu dilakukan dan terjadi. Kalau kita menyerahkan berkas hari ini, sejatinya berkas itu harusnya ditandatangani dan diterima, dituliskan berita acaranya pada hari ini. Kenapa? Karena itu bisa saja disimpangi nanti. Bisa saja kalau ada niat buruk, ya. Salah satu pihak berdalih, saya sudah menyerahkan berkas saya pada tanggal 19 Oktober. Saya sudah lengkap menyerahkan. Tiba-tiba pihak KPU mengatakan belum lengkap. Apa pegangan para pihak? Disinilah kehilapan KPU yang kemudian memborongkan, ya, penulisan berita acara itu tanggal 28 Oktober. Padahal pendaftaran berbeda. Ada yang tanggal 19, lalu ada tanggal 25. Kalaupun tes kesehatan dijadikan alasan, kenapa tidak dimuat dalam berita acara itu? Sementara itu, ahli filsafat Fran Magnis Asuseno atau Romo Magnis yang hadir sebagai saksi membahas soal pelanggaran etika dalam penetapan Gibran Rakebuming Raka. Romo Magnis juga menyoroti pembagian bansos yang dibagikan Presiden atas kepentingan paslon tertentu. Pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Rakebuming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. 4. Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat.
Saksi tim Ganjar Mahfud yakni Mukti Ahmad menyebut terjadi ketidaknetralan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta Kepala Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara saat Pilpres 2024. ASN dan Kepala Desa diwajibkan datang senam sehat dengan menggunakan baju berwarna biru muda dengan diiringi musik yang menyuarakan 02 paling pas. Saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh Kepala Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya? Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat, di mana ASN, Kepala Desa seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Ini sebagian besar masyarakat atau ASN yang mulia, semua dan ASN? Kepala Desa, perangkat desa. Acaranya apa bisa berkumpul sebanyak itu? Acaranya sebenarnya kalau kami menilai itu kampanye yang mulia, tapi dibungkus dengan senam sehat. Senam sehat ada door prize-nya, sehingga para ASN, Kepala Desa dan perangkat desa hadir. Ada didengar orasinya atau pesan-pesan dari? Kalau itu tidak saya dengar yang mulia, tapi musiknya waktu senam itu ya yang Oke Gas paling nomor 2 paling pas itu yang mulia. Diulang coba. Ini yang mulia. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK yang digelar sejak Selasa pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang. Ketua KPU diduga tertidur saat mendengarkan kesaksian Guru Besar IPB, Didin Damanhuri. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Tidur. Setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Tidur. Dari pihak terkait? Ada Yang Mulia, akan disampaikan oleh rekan yang di belakang, silakan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023 sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi Januari itu kira-kira stok beras Bulog itu 1,4 juta. Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660.000 ton. Nah,
ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai bulan ini. Ribuan paket sembako murah diserbu warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Tetaplah bersama kami di iNews Malam. Jelang Hari Raya Idul Fitri 2024, warga Tiga Raksa rela antri sejak pagi demi dapat membeli paket sembako murah di Bazar Ramadan yang disediakan pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten. Paket sembako yang dijual seharga Rp50.000 per paket berisi beras 3 kg, tepung terigu, gula, minyak goreng, dan margarin. Diketahui, untuk menghindari kericuhan, warga terlebih dahulu harus membeli kupon dari petugas. Berapa harganya? Rp50.000. Oh, dapatnya apa aja sih, Bu? Beras, tepung, minyak, sama gula. Dibanding dengan harga pasar, lebih murah mana, Bu? Lebih murah inilah. Di Ramadan ini kita ingin berbagi rasa kepada masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan adanya bazar murah ini, minimal kita bisa meringankan beban masyarakat di sekitar kita. Dalam Bazar Ramadan dan Pasar Murah ini, selain menyediakan paket sembako murah, juga tersedia paket makanan dan kue lebaran, serta menu berbuka puasa. Sementara itu di Kota Cimahi, Jawa Barat, nampak antrian panjang warga saat akan membeli beras murah di kantor cabang Bulog. Warga harus rela antri berjam-jam demi dapat membeli beras medium di Gerakan Pangan Murah dengan harga Rp53.000 per 5 kg. Diketahui saat ini, harga beras di pasaran masih terbilang mahal, yakni Rp15.000 per kilogramnya. Rencananya Gerakan Pangan Murah ini akan digelar serentak di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat hingga 2 hari jelang Lebaran. Dari Kabupaten Tangerang dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pada momen Ramadan 2024, MNC Vision memberikan bantuan santunan kepada anak-anak yatim. Acara yang digelar di Masjid Raudatul Jannah MNC Vision Kedoya, Jakarta Barat ini menjadi kegiatan rutin yang digelar untuk memberikan manfaat positif bagi warga sekitar. MNC Vision berbagi kebahagiaan dengan 20 anak yatim yang berasal dari 3 RT di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Santunan yang diberikan MNC Vision diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak yatim di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Ini suatu perhatian untuk mereka dan harapannya mereka dapat dengan bantuan kami dapat tumbuh berkembang untuk juga memenuhi kebutuhan dari anak-anak yatim tersebut. Semoga bermanfaat untuk mereka, apalagi ini juga menjelang Lebaran, biasanya mereka kebutuhannya juga ini dan membuat mereka jadi lebih semangat untuk beribadah lagi gitu ya. MNC Vision melalui MNC Peduli konsisten melakukan kegiatan sosialnya dengan menyantuni anak-anak yatim dan para orang tua di panti jompo. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Jelang Lebaran 2024, sejumlah pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen untuk mudik lebih awal. Mudik lebih awal dilakukan untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik tiba. Hingga malam ini situasi di stasiun Pasar Senen masih ramai. Hari ini tercatat ada sekitar 25.000 penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen di masa angkutan Lebaran kali ini.
PT KAI menyediakan tiket sebanyak 957.138.000 tiket. Dari total tiket tersebut sudah ada sebanyak 652.000 tiket yang terjual dan masih tersedia sekitar 307.000 tiket. Sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 8 April 2024 dengan total penumpang sebanyak 41.504 penumpang. Tidak hanya di stasiun Pasar Senen, pemirsa, sejumlah pemudik mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Ratusan kendaraan memadati kantung-kantung parkir di 7 dermaga pelabuhan. Ratusan kendaraan memadati kantung-kantung parkir di 7 dermaga Pelabuhan Merak, Banten. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak ASDP Pelabuhan Merak meminta pengguna jasa atau calon penumpang untuk membeli tiket kapal 1 hari sebelum keberangkatan. Sementara cuaca di wilayah perairan Selat Sunda terlihat aman untuk penyeberangan. Pihak ASDP Pelabuhan Merak mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Jumlah kapal beroperasi berjumlah 31 kapal setiap hari. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menggelar silaturahmi sekaligus buka bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, serta 11 imam Palestina. Para imam Palestina ini sebelumnya melakukan safari Ramadan di sejumlah daerah di Indonesia. MPR RI, MUI beserta Basnas menggelar silaturahmi dan buka bersama dengan 11 imam atau ulama Palestina. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Nusantara 4, Komplek Gedung MPR, DPR, DPD Senayan, Jakarta Pusat. 11 imam Palestina ini sebelumnya telah melakukan safari Ramadan di sejumlah daerah di Indonesia. Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI juga menyatakan apresiasinya terhadap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah memperjuangkan Palestina di sejumlah forum internasional hingga mendapat penghargaan dari negara-negara Arab. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa dalam pertemuan silaturahmi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan Basnas dan Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan forum silaturahmi ini dengan kedatangan 10 syekh imam dari Palestina yang memang sudah beberapa hari melakukan safari Ramadan ke beberapa wilayah Indonesia. Kami juga berikan apresiasi yang luar biasa kepada Menlu kita, Menteri Luar Negeri kita yang luar biasa dalam memperjuangkan Palestina di forum-forum internasional atas nama rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita melakukan satu langkah kecil kembali yang mudah-mudahan bisa mengetuk hati para petinggi-petinggi dunia. Sejumlah harapan muncul, salah satunya dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Dirinya berharap perjuangan Menteri Luar Negeri akan berhasil dalam memperjuangkan kebebasan di Palestina. Kita berharap agar perjuangan beliau di PBB dan di tempat-tempat yang lain berhasil akhirnya menghadirkan resolusi di dewan PBB agar betul-betul bisa diimplementasikan. Supaya dengan demikian maka masyarakat dunia masih percaya ada tata dunia yang kita jaga dan kita percayai. MPR dan seluruh pimpinan juga akan terus memastikan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina dan menghadirkan kedamaian dunia. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aristiawan, iNews melaporkan.